Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fusul Khatimah. Saya dari Lokal MPI 2 semester 2 tahun angkatan 2020. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, langsung saja kita kepada inti dari video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan merupakan sang pencipta manusia dan alam semesta. Tuhan mengandung pengertian sebagai tarbiyah atau yang menumbuh kembangkan sesuatu secara bertahap dan berangsur-angsur sampai sempurna. Dengan demikian, Tuhan adalah yang mengurus, mengatur, memperbaiki proses penciptaan alam semesta. Tuhan dalam artian menumbuh kembangkan merupakan fungsi yang bisa dipahami sebagai fungsi kependidikan. Jadi proses penciptaan alam semesta dan manusia merupakan hakikat perwujudan atau realisasi dari fungsi kependidikan. Manusia secara bahasa disebut juga insan yang dalam bahasa Arab salah satunya adalah anasa yanusuh, yaitu hal yang menunjukkan adanya keterkaitan substansial antara manusia dengan kemampuan penalaran. Pengertian ini menunjukkan bahwa pada manusia terdapat potensi untuk dapat dididik sehingga ia disebut juga makhluk yang diberi pelajaran. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling kenal-mengenal atau berinteraksi. Kata alam terambil dari akar kata yang sama dengan ilm dan alamah, yaitu sesuatu yang menjelaskan sesuatu selainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, alam semesta adalah alamat, alat atau sarana yang sangat jelas untuk mengetahui wujud Tuhan, pencipta yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Dari sisi ini dapat dipahami bahwa keberadaan alam semesta merupakan tanda-tanda yang menjadi alat atau sarana bagi manusia untuk mengetahui wujud dan membuktikan keberadaan serta kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu juga sama seperti ruang lingkup yang terdapat pada filsafat secara umum yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ontologi adalah pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Pemikiran ontologi pada akhirnya akan menentukan bahwa ada sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu bersifat kebendaan atau bersifat kerohanian? Apakah ia banyak atau tunggal? Pengertian epistemologi merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh. Apakah dari akal pikiran, ataukah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Pengertian aksiologi merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Menurut George Thomas, aksiologi mengandung pengertian lebih luas daripada etika atau nilai kehidupan yang bertaraf lebih tinggi. Proses belajar mengajar filsafat pendidikan dalam Islam mempunyai ikatan langsung dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sementara dalam filsafat barat, proses belajar mengajar dalam pendidikannya semata-mata karena masalah keduniaan, bersifat sekularistik dan materialistik. Konsep pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam merupakan aktivitas amal ibadah yang berkaitan erat dengan pengabdian atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konsep pendidikan barat pada umumnya bebas nilai atau values free. Tujuan pendidikan dalam filsafat pendidikan Islam pastinya untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab tentang kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasar ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Sementara tujuan filsafat pendidikan barat belajarnya semata-mata terfokus pada urusan manusia. Kepentingan belajar mengajarnya juga hanya untuk memenuhi kepentingan dunia. Mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan diperlukan sesuai dengan perkembangan.
Oleh sebab itu, pendidik PAI dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh dirinya sendiri tentunya. Dengan kata lain, filsafat pendidikan Islam merupakan alat yang penting bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Jika guru tidak memahami filsafat pendidikan Islam secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran PAI akan berjalan konstan, monoton, dan bisa dikatakan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Kemudian, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendidikan adalah sarana mencapai kemanusiaan, sehingga menyadari siapa sesungguhnya penciptanya, untuk apa diciptakan, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, untuk berbuat baik di dunia dan menegakkan keadilan. Itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.